Pada tahun 2004, rumah sakit di pinggiran Jakarta menjadi sorotan setelah terjadi serangkaian kejadian misterius di salah satu bangsalnya. Bangsal 13, yang sudah lama tidak digunakan, mendadak kembali dihuni setelah renovasi. Namun, para staf dan pasien mulai melaporkan hal-hal aneh. Suara langkah kaki di lorong yang kosong, suara tangisan di malam hari, dan penampakan sosok samar yang berkelebat di sudut ruangan. Mitos tentang arwah pasien yang tidak pernah meninggalkan bangsal mulai menyebar. Beberapa pasien bahkan mengaku melihat bayangan hitam yang mengintip dari balik tirai tempat tidur mereka. Kisah ini menjadi semakin kelam ketika seorang perawat dilaporkan hilang secara misterius setelah malam bertugas di bangsal itu. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi bangsal itu kini ditutup lagi. Meski begitu, rasa penasaran akan misteri bangsal 13 tetap hidup di benak mereka yang pernah mendengarnya. Dan mari kita mulai kisah ini. Maya, seorang perawat muda yang baru dipindahkan ke rumah sakit itu, tidak pernah menduga malam pertamanya di bangsal 13 akan berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya, ia merasa bangga mendapatkan tugas tambahan di bangsal yang baru direnovasi. Para perawat senior selalu berbicara dengan nada waspada tentang tempat itu, namun Maya mengabaikan peringatan mereka. Baginya, bangsal hanyalah ruangan kosong yang dipenuhi kasur tua dan tirai yang berdebu. Tidak ada yang perlu ditakuti. Malam itu, Maya dijadwalkan bertugas sendirian di bangsal 13. Lorong-lorong panjang rumah sakit terasa sepi saat ia berjalan menuju bangsal itu. Cahaya lampu neon yang redup memantul dari dinding putih yang terkelupas di beberapa tempat, menambah kesan usang dan dingin. Suasana malam di rumah sakit memang selalu sunyi, tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Maya merasa diawasi. Setiap langkah kakinya bergema aneh di lorong yang kosong. Sesampainya di bangsal 13, Maya membuka pintu berat yang berderit pelan. Udara di dalam terasa lembab dan dingin, meski semua jendela tertutup rapat. Lampu di langit-langit berkedip-kedip sebentar sebelum menyala penuh. Ia melihat ke sekeliling, hanya ada kasur-kasur kosong dan tirai yang menjuntai. Perlahan ia berjalan ke meja perawat dan duduk di kursinya. Ia membuka catatan pasien yang baru saja dipindahkan ke bangsal itu. Sepi. Terlalu sepi, pikirnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lorong di belakangnya. Maya menoleh, tetapi tidak ada siapa-siapa. Ia menarik napas panjang dan menggelengkan kepala. Ini hanya malam yang sunyi, pikirnya, dan suara langkah itu mungkin hanya gema dari lantai tua yang berderit. Namun, suara itu kembali, kali ini lebih dekat. Jantung Maya mulai berdebar kencang. Ia berdiri, mencoba menenangkan dirinya, tapi suasana di sekitar terasa semakin mencekam. Dengan ragu, Maya melangkah menuju lorong, mencari sumber suara itu. Saat ia mendekati ujung lorong, lampu di bangsal tiba-tiba padam. Gelap total. Maya terdiam, tidak berani bergerak. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara napas berat, seperti seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Maya membeku di tempat. Napas berat yang terdengar di belakangnya semakin jelas, begitu dekat seolah-olah hanya berjarak beberapa langkah. Gelap menyelimuti seluruh ruangan, membuat matanya tidak mampu menangkap apapun. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Pikirannya berputar-putar, mencari alasan logis atas apa yang baru saja ia dengar. Perlahan, Maya menoleh, berharap tidak menemukan apa-apa. Namun, ketika ia berbalik,
matanya menangkap bayangan samar. Di ujung lorong, tampak sosok gelap berdiri mematung. Tidak bergerak, hanya dia mengawasinya. Detak jantung Maya terasa begitu keras di dadanya, hampir menenggelamkan segala suara di sekelilingnya. Sosok itu tidak memiliki detail wajah, hanya sebuah bayangan yang nyaris menyatu dengan kegelapan di sekitar. Maya melangkah mundur perlahan, mencoba menjauh dari sosok itu. Namun, kakinya gemetar, hampir membuatnya tersandung. Udara di sekitar terasa semakin menyesakkan, dan suasana mencekam menelusup masuk ke dalam tubuhnya. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih senter dari saku seragamnya dan menyalakannya. Cahaya kecil itu menembus kegelapan, namun saat sorotan senter menyorot ke tempat sosok itu berdiri, sosok itu lenyap begitu saja. Tidak ada siapa-siapa di sana. Maya terdiam, berusaha mengatur napasnya yang memburu. Ia menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa itu hanya bayangan atau pantulan dari sesuatu. Namun, ketakutannya tidak bisa ditepis begitu saja. Pikirannya terus menerka-nerka, mencoba mencari jawaban rasional. Senter di tangannya mulai bergetar, dan tiba-tiba terdengar suara pelan dari ujung ruangan. Suara derit seperti kasur yang bergerak pelan. Maya menoleh ke arah suara itu, sinar senternya menelusuri kasur-kasur kosong yang berjajar rapi di bangsal. Tapi tidak ada yang terlihat aneh. Kasur-kasur itu tetap diam di tempatnya, seolah tidak ada yang mengganggu. Namun, tiba-tiba, sebuah tirai di sebelah kasur terjauh mulai bergerak pelan, seperti ada seseorang yang menariknya. Maya merasa perutnya terpelintir karena rasa takut. Senter di tangannya bergetar semakin hebat, hampir jatuh. Tirai itu perlahan tersibak, tapi tidak ada siapapun di baliknya. Ruangan kosong. Hanya tirai yang perlahan kembali ke posisi semula. Maya tidak bisa menahan diri lagi. Ia mundur dengan cepat, lalu berlari menuju pintu keluar bangsal. Langkahnya terburu-buru, membuat gema yang keras di sepanjang lorong. Tapi, sebelum ia mencapai pintu, suara itu muncul lagi. Kali ini bukan dari satu tempat, tapi terdengar dari segala arah. Suara napas berat, seperti ada banyak sosok yang mengelilinginya, menyaksikan setiap langkahnya. Dengan tangannya yang gemetar, Maya berhasil meraih gagang pintu dan menariknya keras-keras. Pintu terbuka, dan Maya berlari keluar, meninggalkan bangsal 13 di belakangnya. Napasnya masih tersengal-sengal saat ia berhenti sejenak di koridor rumah sakit. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Tapi jauh di dalam hatinya, Maya tahu ini belum berakhir. Maya tidak kembali ke bangsal 13 malam itu. Setelah keluar dari lorong yang dingin dan gelap, ia langsung menuju ruang perawat utama, berharap bisa menemukan ketenangan di sana. Ruangan itu masih menyala terang, namun keheningan yang aneh menyelimuti. Para perawat lain sedang bertugas di bangsal lain, membuat Maya sendirian di ruangan itu. Ia duduk di kursi dengan tubuh yang masih bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Napas berat yang mengitari telinganya, bayangan gelap yang tiba-tiba menghilang, dan tirai yang bergerak tanpa sebab. Semuanya terasa seperti mimpi buruk. Namun, sayangnya, ini bukan mimpi. Semua terasa nyata. Waktu berlalu pelan. Maya menatap jam di dinding, jarum jam berputar begitu lambat, seakan tidak ada habisnya. Ia mengeluarkan ponselnya, mencoba mengalihkan pikiran dengan menonton sesuatu, tapi pikirannya terus kembali pada sosok yang ia lihat di bangsal 13.
Ia berpikir untuk menghubungi rekan perawat yang lebih senior, namun ia takut akan dianggap berlebihan. Lagi pula, siapa yang akan mempercayai cerita tentang sosok bayangan dan suara aneh di bangsal itu? Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Suara pelan yang terdengar seperti bisikan, jauh dari arah lorong di belakangnya. Maya terdiam. Ia memiringkan kepalanya sedikit, mendengarkan lebih seksama. Suara itu tidak jelas, tetapi terdengar seperti ada seseorang yang memanggil namanya. Maya, Maya, suara itu berbisik pelan, seolah-olah datang dari dinding di sekelilingnya. Perasaan dingin kembali menyelimuti tubuhnya. Ia tahu tidak ada orang di lorong itu, tidak ada perawat lain yang bertugas di bagian tersebut malam ini. Namun suara itu terdengar semakin jelas, semakin mendekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Maya berdiri, melangkah pelan menuju pintu, berusaha memastikan apakah suara itu benar-benar nyata atau hanya perasaannya saja. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya terikat sesuatu yang tak terlihat. Saat Maya mendekati pintu, suara bisikan itu semakin keras, seperti ada yang menunggu di balik pintu. Ia menelan ludah, tangannya yang gemetar meraih gagang pintu, berharap tidak ada apapun di sana. Namun saat pintu terbuka perlahan, kegelapan pekat menyambutnya. Tidak ada yang terlihat di balik pintu. Lorong itu kosong, hanya ada bayangan panjang dari lampu neon yang berkedip di ujungnya. Tapi sebelum ia bisa menenangkan diri, suara langkah kaki terdengar lagi. Kali ini, suara itu datang dari belakangnya, dari dalam ruang perawat. Maya berbalik dengan cepat, namun yang ia lihat hanyalah kursi yang kosong dan meja dengan berkas-berkas berserakan. Tidak ada siapapun di sana. Hatinya mulai dirundung ketakutan, napasnya semakin cepat. Suara itu berhenti seketika, meninggalkan keheningan yang lebih menakutkan. Maya merasa tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Ia segera meraih tasnya dan melangkah cepat keluar dari ruang perawat, berharap bisa meninggalkan semua kegilaan ini di belakang. Namun, jauh di dalam pikirannya, ia tahu bahwa bisikan-bisikan itu, suara napas berat, dan bayangan di lorong hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Keesokan harinya, Maya berusaha sekuat tenaga untuk melupakan kejadian di bangsal 13. Saat mentari pagi mulai menyinari lorong-lorong rumah sakit, Maya merasa sedikit lega. Terang hari memberikan rasa aman, dan segala sesuatu yang ia alami semalam terasa jauh seperti mimpi buruk yang perlahan memudar. Namun, perasaan itu tidak sepenuhnya hilang. Bayangan hitam dan bisikan yang ia dengar masih terus terngiang di pikirannya. Selama bekerja pagi itu, Maya lebih sering melihat ke arah bangsal 13. Pintu beratnya masih tertutup rapat, dan bangsal itu tampak tenang, seperti tidak ada yang salah. Tapi Maya tahu lebih baik. Di bawah permukaan tenang itu, ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Hari itu berlalu tanpa kejadian aneh, dan Maya mulai merasa lebih baik. Namun, ketika malam mulai menjelang dan langit berubah menjadi gelap, ketakutan yang sebelumnya mulai surut perlahan kembali. Saat pergantian shift malam tiba, perasaan cemas dan takut mulai merayapi dirinya lagi. Malam adalah waktu ketika misteri-misteri bangsal itu mulai hidup. Malam itu, Maya kembali ditugaskan di ruang perawat yang dekat dengan bangsal 13. Meskipun ia merasa sedikit enggan, Maya tidak memiliki pilihan. Sebagai perawat muda, ia tidak bisa menolak tugas. Pikirannya berusaha rasional, meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi malam sebelumnya hanyalah imajinasinya. Tapi semakin malam,
semakin ia merasa bahwa tempat ini bukan sekadar bangsal kosong. Sekitar pukul 2 pagi, Maya merasa lelah dan memutuskan untuk pergi ke kamar mandi di dekat ruang perawat. Lorong itu sepi, hanya ada bunyi langkah kakinya yang bergema di sepanjang koridor. Lampu neon di atas kepalanya berkelip sesekali, menciptakan bayangan aneh di dinding. Setibanya di kamar mandi, Maya menatap cermin di hadapannya. Wajahnya tampak pucat, dan matanya sedikit cekung akibat kurang tidur. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, berharap bisa sedikit menyegarkan diri. Namun saat ia mengangkat kepalanya kembali, jantungnya hampir berhenti. Di dalam cermin, ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya. Maya terdiam, tidak berani bergerak. Bayangan itu tidak jelas, tapi ia bisa merasakan keberadaannya. Tubuhnya gemetar hebat. Dengan tangan gemetar, ia berbalik, berharap tidak ada apa-apa di sana. Namun, saat ia berbalik, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Maya kembali menatap cermin, dan bayangan itu sudah hilang. Tapi ketakutan yang ia rasakan semakin kuat. Ruang kecil itu terasa semakin dingin, dan napasnya semakin berat. Ia merasa bahwa dirinya sedang diawasi, meski tidak ada siapapun di sana. Dengan cepat, Maya keluar dari kamar mandi, melangkah cepat kembali ke ruang perawat. Namun, perasaan bahwa sesuatu sedang mengikutinya terus membebani pikirannya. Ia tidak tahu apa yang ia lihat di cermin, tapi ia yakin itu bukan hal biasa. Maya duduk kembali di kursinya, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan di cermin itu terus membayangi pikirannya. Maya mulai menyadari bahwa apapun yang menghantui bangsal 13, kini tidak lagi terbatas di bangsal itu saja. Keberadaan yang gelap itu, apapun itu, sedang mengincar dirinya. Sejak kejadian di kamar mandi, Maya mulai merasa bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap kali ia berjalan melalui lorong-lorong rumah sakit, terutama saat malam tiba, perasaan bahwa ada sesuatu yang mengikuti dari belakangnya semakin kuat. Ia mencoba menyingkirkan pikiran itu, tetapi suara-suara halus dan bayangan-bayangan samar terus menghantuinya. Malam itu, ketika Maya kembali bertugas, perasaan gelisahnya semakin menjadi-jadi. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang menariknya kembali ke bangsal 13. Meskipun ia tidak lagi ditugaskan langsung di sana, Maya merasa bahwa tempat itu memanggilnya, memaksa dirinya untuk kembali dan menghadapi apa yang telah ia tinggalkan malam sebelumnya. Pukul 3 pagi, saat keheningan melingkupi rumah sakit, Maya duduk di ruang perawat dengan mata yang nyaris tertutup karena lelah. Suara jarum jam terdengar jelas di ruangan itu, berdetak dengan ritme yang lambat, seolah-olah waktu bergerak lebih lambat dari biasanya. Suara-suara rumah sakit yang biasa, seperti bunyi alat-alat medis atau desis AC, terasa begitu jauh, hampir tidak terdengar. Suasana malam itu benar-benar berbeda, lebih mencekam. Tiba-tiba, Maya mendengar suara pelan dari ujung lorong. Suara derit pintu yang terbuka. Maya menoleh, dan hatinya mencelos. Pintu bangsal 13, yang seharusnya tertutup rapat, perlahan terbuka dengan sendirinya. Udara dingin menyelinap keluar dari bangsal itu, membuat bulu kuduknya meremang. Maya tahu bahwa ia seharusnya tidak mendekat. Semua insting dalam dirinya berteriak agar ia menjauh dari pintu itu, tetapi kakinya bergerak dengan sendirinya. Ia melangkah perlahan menuju bangsal, setiap langkah terasa semakin berat. Saat ia tiba di depan pintu, ia menelan ludah, merasakan tenggorokannya yang kering.
Pintu yang terbuka setengah itu mengundangnya masuk, meski ia tahu bahwa sesuatu yang mengerikan menantinya di dalam. Dengan tangan gemetar, Maya mendorong pintu itu lebih lebar. Ruangan di dalam bangsal terlihat sama seperti terakhir kali ia berada di sana. Kasur-kasur kosong berjajar, tirai-tirai menjuntai dengan tenang. Namun, suasana ruangan itu tidak tenang. Ada sesuatu yang mengendap di dalamnya, sesuatu yang gelap dan berat, yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia melangkah masuk ke dalam bangsal, napasnya semakin cepat. Lampu di atas kepala berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam, meninggalkan Maya dalam kegelapan total. Namun, di tengah kegelapan itu, Maya merasakan kehadiran seseorang. Napasnya tertahan, telinganya menangkap suara pelan di sekitar, suara napas yang berat, seperti seseorang yang berdiri sangat dekat dengannya. Ketakutan merayapi tubuhnya, tapi Maya tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku di tempat. Ia mencoba menyalakan senter dari sakunya, tetapi tangannya yang gemetar membuatnya kesulitan. Saat akhirnya senter itu menyala, Maya menyorotkan cahaya kecilnya ke sekeliling bangsal. Tidak ada apapun. Kosong. Namun, rasa takutnya tidak mereda. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya, dan Maya berbalik cepat. Di ujung bangsal, sebuah bayangan berdiri, samar dan gelap, seperti sosok manusia yang tidak jelas. Sosok itu bergerak perlahan, mendekati Maya. Napas Maya tercekat, ia mundur beberapa langkah. Tapi bayangan itu terus mendekat, semakin dekat, hingga akhirnya menghilang begitu saja, seperti asap yang tertiup angin. Maya berdiri terdiam, masih dengan senter di tangannya. Kakinya terasa berat, seolah-olah terikat di lantai. Di tengah ketakutannya, ia menyadari bahwa apapun yang ada di bangsal 13, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Itu adalah sesuatu yang sudah lama terjebak di sana, dan kini telah bangkit untuk menghantuinya. Maya tidak bisa tidur setelah kejadian di bangsal 13. Meski sudah berulang kali berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia lihat hanyalah ilusi akibat kelelahan, bayangan gelap dan napas berat itu terus menghantuinya. Pagi itu, setelah menyelesaikan shift malamnya, Maya langsung menuju rumah tanpa sepatah kata pun kepada rekan-rekan perawat lainnya. Ia tidak ingin berbicara tentang apa yang terjadi, bahkan tidak yakin apakah orang lain akan mempercayainya. Sesampainya di rumah, Maya menutup semua tirai di kamar dan berbaring di tempat tidurnya. Namun, meski ia lelah, tidurnya tidak pernah tenang. Setiap kali matanya terpejam, ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya, suara napas yang pernah ia dengar di lorong rumah sakit itu. Keringat dingin membasahi dahinya, meski udara di kamarnya terasa sangat dingin. Setiap detik yang berlalu seolah membawa Maya kembali ke lorong gelap itu. Hari itu berlalu tanpa Maya mendapatkan istirahat yang cukup. Ketika malam mulai mendekat, rasa cemasnya semakin besar. Ia tahu bahwa malam ini ia harus kembali bekerja, kembali ke tempat yang kini terasa seperti neraka baginya. Sebuah pesan muncul di ponselnya, mengingatkan jadwal shift malamnya, namun Maya ragu apakah ia harus datang. Pikirannya mulai terganggu oleh ketakutan yang mendalam, namun tugasnya sebagai perawat tidak bisa diabaikan begitu saja. Dengan langkah berat, Maya kembali ke rumah sakit malam itu. Lorong-lorong yang sebelumnya ia anggap biasa kini terasa seperti perangkap. Ia berusaha menghindari bangsal 13 sebanyak mungkin, tetapi perasaan bahwa sesuatu sedang menunggunya di sana semakin kuat. Setiap langkahnya dipenuhi oleh perasaan bahwa ada yang mengintai dari balik bayangan, menunggunya untuk lengah. Pukul 2 pagi,
Maya sedang duduk di ruang perawat, mencoba mengerjakan catatan pasien untuk mengalihkan pikirannya. Namun, pikirannya terus kembali ke malam-malam sebelumnya, ke bayangan yang terus mendekatinya di bangsal itu. Tiba-tiba, telepon di meja perawat berdering. Suara dering itu terdengar begitu nyaring, memecah kesunyian malam. Dengan hati-hati, Maya mengangkat gagang telepon. Tidak ada suara di seberang sana, hanya keheningan yang panjang. Ia mencoba mendengar lebih jelas, namun hanya ada bunyi dengung pelan dari ujung telepon. Tepat saat Maya hendak menutup telepon, sebuah suara bisikan terdengar. Suara itu sangat familiar. Itu adalah suara napas berat, yang pelan-pelan berubah menjadi bisikan halus. Maya, suara itu memanggil namanya. Tidak ada orang yang mengetahui namanya, apalagi seseorang yang berada di ujung telepon di tengah malam seperti ini. Hatinya berdegup kencang, dan tanpa sadar ia meletakkan gagang telepon dengan cepat, tangannya gemetar. Namun, telepon itu berdering lagi. Kali ini Maya tidak langsung mengangkatnya. Ia menatap telepon itu dengan perasaan cemas. Siapa yang menelepon di tengah malam seperti ini? Ia tahu bahwa ini bukanlah telepon biasa. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak wajar tentang panggilan ini. Dengan ragu, Maya mengangkat telepon lagi. Sekali lagi, suara itu terdengar. Suara napas berat dan bisikan yang memanggil namanya. Namun kali ini, bisikan itu disertai dengan suara lain, suara langkah kaki yang mendekat. Maya menoleh ke arah pintu, dan jantungnya hampir berhenti. Pintu ruang perawat perlahan terbuka, dan di balik pintu itu, terlihat bayangan yang familiar. Bayangan yang terus menghantuinya. Maya berdiri dengan cepat, punggungnya bersandar di meja, napasnya tertahan. Bayangan itu semakin jelas, seolah-olah keluar dari kegelapan dan menampakkan diri di depannya. Maya tahu, apapun yang menghantuinya ini bukanlah manusia. Itu adalah sesuatu yang telah lama terperangkap di rumah sakit ini, dan kini telah memilihnya sebagai target. Maya berdiri terpaku di depan bayangan itu. Jantungnya berdetak begitu kencang hingga seolah bisa meledak kapan saja. Ia tidak bisa bergerak, seolah-olah kakinya tertancap kuat di lantai. Bayangan di depannya semakin jelas, membentuk sosok samar yang lebih mirip manusia namun tanpa detail wajah. Sosok itu hanya diam, berdiri di ambang pintu ruang perawat, seperti sedang menunggu. Dalam ketakutannya, Maya menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar teror dari luar. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah teror yang perlahan-lahan merasuk ke dalam dirinya. Seolah-olah bayangan itu sedang mencari jalan masuk ke pikirannya, memaksa dirinya untuk menyerah. Ia ingin berteriak, ingin lari, tapi suaranya tercekat di tenggorokan dan tubuhnya tidak mau bekerja sama. Bayangan itu bergerak maju, langkah-langkahnya nyaris tidak terdengar, namun Maya bisa merasakan kehadirannya yang semakin dekat. Tubuh Maya mulai merespons, namun bukan dalam bentuk lari seperti yang ia harapkan. Tangannya terangkat perlahan, bukan atas kehendaknya sendiri, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan setiap gerakannya. Ia mencoba melawan, tetapi sia-sia. Tubuhnya bergerak atas perintah sesuatu yang bukan dirinya. Pintu ruang perawat tertutup dengan pelan di belakang sosok itu, seakan mengunci Maya bersama kegelapan. Napasnya semakin berat, dan ia bisa merasakan kehadiran bayangan itu semakin kuat, seolah sedang menyelimuti dirinya. Suara bisikan halus kembali terdengar, namun kali ini berasal dari dalam kepalanya. Suara itu berdesir lembut, memenuhi pikirannya dengan kalimat-kalimat yang tidak ia mengerti.
"Maya," bisikan itu kembali memanggil namanya, kali ini lebih jelas, lebih dekat. Maya mulai merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Pikirannya kabur, dan pandangannya mulai buram. Ia melihat sosok bayangan itu semakin mendekat, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah mengamati, saat tubuhnya terasa semakin berat dan kendali atas dirinya mulai memudar. Perlahan, bayangan itu berhenti beberapa inci di depan Maya. Tidak ada suara selain napas Maya yang terengah-engah. Dan sosok gelap itu berdiri diam, menatapnya dengan mata yang tidak ada. Wajahnya tidak jelas, hanya bayangan pekat yang menghitam, namun Maya bisa merasakan bahwa sosok itu menembus pandangannya, masuk ke dalam pikirannya. Setiap ketakutan, setiap keraguan yang pernah ia rasakan, semuanya muncul kembali dalam pikirannya dengan sangat jelas. Sebuah suara berbisik pelan di telinganya, begitu lembut namun menghantui. Suara itu berkata bahwa ia tidak akan pernah bebas dari tempat ini. Bahwa bayangan itu akan terus mengikutinya selamanya. Rasa takut yang tak terhingga mulai memenuhi dada Maya. Ia mencoba mengusir pikiran itu, mencoba melawan pengaruh kegelapan yang terus merayap ke dalam dirinya, tapi usahanya sia-sia. Bayangan itu semakin kuat. Maya berusaha mundur, namun punggungnya telah menyentuh dinding. Tidak ada jalan keluar. Matanya terpejam sejenak, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir. Namun, ketika ia membuka matanya lagi, sosok itu sudah tidak ada. Ruangan kembali kosong, sunyi, seperti tidak pernah ada yang datang. Tapi Maya tahu. Ia tahu betul bahwa bayangan itu tidak benar-benar pergi. Ia bisa merasakannya, bersembunyi di sudut-sudut gelap ruang perawat, mengintai, menunggu kesempatan untuk muncul kembali. Sesuatu telah berubah di dalam dirinya, dan Maya tahu bahwa teror ini bukan lagi sekadar bayangan yang datang di malam hari. Ia telah membawa kegelapan itu bersamanya. Dengan tubuh yang gemetar, Maya beranjak dari dinding dan mencoba menenangkan napasnya. Ia tahu malam itu tidak akan pernah sama lagi. Teror yang menghantuinya di bangsal 13 kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Maya merasa dirinya bukan lagi orang yang sama seperti sebelumnya, dan bayangan itu akan terus memburunya, bahkan di luar tembok rumah sakit ini. Setelah malam mengerikan itu, Maya mulai merasakan kehadiran bayangan itu semakin intens, bahkan ketika ia tidak lagi berada di rumah sakit. Setiap sudut gelap di apartemennya terasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, mengawasi setiap gerak-geriknya. Ia tidak pernah benar-benar sendirian. Meski ia berusaha melanjutkan kehidupannya seperti biasa, Maya tahu bahwa hidupnya sudah berubah. Pagi itu, ketika Maya bersiap untuk bekerja, pandangannya terus terpaku pada cermin di kamar mandinya. Sejak kejadian di rumah sakit, ia mulai memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya. Matanya tidak lagi memancarkan semangat hidup seperti dulu. Ada bayangan kelam yang seolah menyelimuti wajahnya. Setiap kali ia melihat cermin, perasaan takut itu kembali merasuk, seperti bayangan yang ia lihat di bangsal 13 sedang menatapnya dari balik refleksi itu. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar, namun Maya merasakan bahwa teror itu semakin nyata. Setiap malam, saat ia berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara langkah pelan di koridor apartemennya. Suara itu sangat mirip dengan suara langkah yang ia dengar di bangsal 13, seolah-olah bayangan itu kini mengikutinya ke rumah. Napas berat, bisikan samar, semua itu kembali menghantuinya. Namun, yang lebih menakutkan dari semua itu adalah ketidaktahuannya kapan teror ini akan berakhir. Pada suatu malam, ketika Maya sedang berada di ruang tamu,
telepon di apartemennya berdering. Maya terdiam, menatap gagang telepon itu dengan rasa takut yang tak terjelaskan. Selama beberapa detik, ia ragu apakah ia harus mengangkatnya atau membiarkannya berdering begitu saja. Namun, instingnya berkata bahwa ia tidak bisa mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, Maya mengangkat gagang telepon. Tidak ada suara di ujung sana, hanya keheningan yang mencekam. Tapi Maya tahu. Ia tahu siapa atau apa yang ada di seberang sana. Tiba-tiba, suara napas berat itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Napas itu terdengar sangat dekat, seolah-olah ada seseorang yang berdiri tepat di sebelahnya, meskipun ia tahu tidak ada siapapun di apartemennya. Maya tidak bisa lagi menahan rasa takutnya. Ia menjatuhkan gagang telepon dan mundur perlahan, punggungnya menempel di dinding ruang tamu. Napasnya terengah-engah, jantungnya berdetak sangat cepat, seolah-olah ia akan pingsan kapan saja. Telepon itu berhenti berdering, namun ketakutan Maya tidak kunjung reda. Seakan-akan telepon itu adalah sinyal, panggilan dari kegelapan yang terus menghantuinya. Dalam kepanikan, Maya meraih kunci mobil dan bergegas keluar dari apartemennya. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu ia harus pergi jauh dari sana. Udara malam yang dingin menyambutnya ketika ia melangkah keluar gedung. Ia berharap bisa merasakan sedikit kelegaan, namun kegelapan di luar seolah-olah memperburuk suasana hatinya. Jalanan tampak kosong, dan tidak ada satupun orang yang terlihat. Saat Maya berlari menuju mobilnya, ia merasakan sesuatu yang tidak beres. Langkahnya terhenti ketika ia mendengar suara napas berat itu lagi. Kali ini, suara itu tidak berasal dari telepon atau dari dalam apartemennya. Suara itu datang dari belakangnya. Perlahan, Maya berbalik, berharap tidak ada apapun di sana. Namun, ketika ia berbalik, ia melihatnya lagi. Bayangan itu, sosok gelap yang terus menghantuinya, berdiri di ujung jalan, diam tak bergerak. Sosok itu tampak lebih nyata daripada sebelumnya, tidak lagi hanya bayangan samar, tetapi sosok manusia tanpa wajah yang berdiri kaku di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Maya tidak bisa berpikir jernih. Kakinya bergetar, dan tubuhnya membeku di tempat. Ketakutan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Napasnya semakin cepat, dan dunia di sekitarnya mulai terasa kabur. Maya mencoba berlari menuju mobilnya, namun tubuhnya terasa berat, seolah-olah sesuatu menahannya. Ia tahu bahwa apapun yang menghantuinya ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Bayangan itu semakin mendekat, dan Maya merasa bahwa dirinya berada di ambang kegilaan. Maya akhirnya berhasil masuk ke dalam mobilnya dengan tangan yang masih gemetar. Ia segera menutup pintu dan mengunci semua kunci, seolah-olah itu bisa melindunginya dari sosok yang terus menghantuinya. Napasnya masih terengah-engah, dan kepanikan yang menyelimuti pikirannya belum juga mereda. Ia menyalakan mesin mobil dengan cepat, namun dalam keheningan malam, suara mesin yang menyala malah menambah ketegangannya. Ia melirik kaca spion, berharap bayangan itu sudah menghilang. Namun, ketika ia melihat ke sana, bayangan itu masih ada. Sosok gelap tanpa wajah itu berdiri di tengah jalan. Dia mengawasi, tanpa gerakan, tanpa emosi. Maya merasakan dadanya semakin sesak, seolah-olah ketakutan yang ia rasakan mulai memeras udara dari paru-parunya. Ia tidak bisa lagi berpikir jernih. Satu-satunya yang ada di pikirannya adalah pergi, lari dari sosok itu sejauh mungkin. Dengan kaki yang gemetar, Maya menginjak pedal gas, melesat meninggalkan tempat parkir dengan kecepatan tinggi.
Mobilnya melaju di jalanan sepi, tetapi bayangan itu terus menghantui pikirannya. Meskipun ia sudah jauh dari tempat itu, ketakutan yang mengakar dalam dirinya tidak pernah hilang. Ia bisa merasakan napas berat yang pernah ia dengar begitu dekat, seakan-akan sosok itu kini berada di dalam mobil bersamanya. Maya mengemudi tanpa arah yang jelas. Ia tidak peduli kemana ia pergi, yang penting ia harus menjauh. Jalanan malam begitu sunyi, sepi dari keramaian, hanya lampu jalan yang berkedip-kedip di setiap sudut. Namun, di setiap pantulan kaca spion, ia merasa bayangan itu terus mengikutinya, meski sosok fisiknya tak lagi terlihat. Perasaan bahwa ia diawasi semakin kuat. Pikiran Maya semakin kacau, ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanya ada di dalam kepalanya. Apakah ketakutan yang ia rasakan benar-benar nyata, ataukah kegelapan dari bangsal 13 telah menginfeksi pikirannya, mengacaukan realitasnya? Ia tidak tahu lagi apa yang nyata dan apa yang hanyalah imajinasinya. Maya semakin terperangkap dalam cengkeraman kegelapan yang menghantui pikirannya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari radio mobilnya yang sebelumnya mati. Suara itu bukan musik, bukan suara penyiar, tetapi bisikan. Bisikan lembut namun mengerikan yang memanggil namanya berulang kali. Maya, suara itu memanggil dari dalam radio, begitu jelas dan menakutkan. Suara itu sama dengan suara yang ia dengar di bangsal 13. Suara yang telah menghantuinya setiap malam. Maya tidak bisa lagi mengendalikan ketakutannya. Tangannya mencengkeram setir dengan kuat, tetapi tubuhnya mulai kehilangan kendali. Mobilnya mulai bergetar, seolah-olah ikut dipengaruhi oleh teror yang ia rasakan. Napasnya semakin berat, dan keringat dingin mengalir di dahinya. Ia merasa terjebak, tidak bisa melarikan diri dari sosok gelap yang terus membayangi setiap langkahnya. Ketika Maya menoleh ke samping, ia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Di kursi penumpang, sesosok bayangan duduk dengan tenang, memandang lurus ke depan. Sosok itu adalah bayangan yang sama, sosok tanpa wajah yang telah menghantuinya selama ini. Napas Maya tercekat, dan tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berkata-kata, mulutnya seolah-olah terkunci, dan seluruh tubuhnya membeku. Sosok itu tidak bergerak, hanya duduk di sampingnya, namun kehadirannya begitu kuat. Maya tahu, sosok itu telah menyatu dengan ketakutannya. Tidak ada cara untuk melarikan diri lagi. Kegelapan yang menghantuinya kini telah merasuk lebih dalam, lebih dari yang pernah ia bayangkan. Dengan suara yang bergetar, Maya mengeluarkan teriakan lirih, tetapi teriakan itu tenggelam dalam keheningan malam yang mencekam. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa melawan lagi. Bayangan itu telah mengambil alih, dan tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Maya merasa dunia di sekelilingnya mulai memudar. Bayangan yang duduk di sampingnya tidak bergerak, tetapi kehadirannya begitu nyata, begitu kuat, seolah-olah sosok itu tidak hanya sekadar bayangan, tetapi bagian dari dirinya. Jalanan yang ia lalui mulai terasa seperti ilusi, kabur dan tidak jelas, seakan-akan dunia nyata dan dunia mimpi kini bercampur menjadi satu. Mobilnya melaju tanpa arah, namun Maya tidak bisa lagi memikirkan kemana ia pergi. Napasnya semakin berat, dan setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Sosok gelap di sebelahnya masih tetap diam, namun Maya bisa merasakan tatapan tak kasat mata yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Kegelapan itu telah merasuk ke dalam pikirannya, menguasai setiap sudut ketakutannya, dan kini mengancam untuk mengambil alih sepenuhnya. Lampu-lampu jalan yang berkedip semakin cepat, membuat pemandangan di luar terlihat seperti bayangan cepat yang melintas.
Maya merasa kepalanya berputar dan kesadarannya mulai memudar. Namun, sebelum ia sepenuhnya menyerah pada kegelapan itu, ia mendengar suara yang sama lagi. Suara napas berat dan bisikan lembut yang memanggil namanya. Maya, suara itu terus memanggilnya. Kini terdengar lebih jelas, lebih dekat dari sebelumnya. Dengan sisa-sisa kekuatan yang masih ia miliki, Maya menginjak rem mobilnya. Mobil itu berhenti mendadak di tengah jalan yang sepi, dan seketika keheningan menyelimuti dunia di sekelilingnya. Napas Maya terengah-engah, dan tubuhnya terasa lemas, seolah-olah setiap energi telah disedot habis oleh ketakutannya. Ia menutup matanya sebentar, mencoba menenangkan diri. Ketika Maya membuka matanya kembali, sosok gelap di sampingnya sudah menghilang. Tempat duduk penumpang kosong, namun bayang-bayang ketakutan masih menyelimuti hatinya. Ia merasa lega sejenak, tetapi kelegaan itu hanya sesaat. Ia tahu, teror ini belum berakhir. Bayangan itu tidak pergi, ia hanya menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Dengan tangan yang masih gemetar, Maya keluar dari mobilnya dan melihat sekeliling. Jalanan kosong, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hanya ada dinginnya malam yang menyelimuti, membuat udara terasa semakin berat. Ia merasakan ketenangan yang aneh, tapi Maya tahu, ketenangan ini bukanlah pertanda baik. Ketakutan yang ia rasakan sejak malam pertama di Bangsal 13 telah menjadi bagian dari dirinya. Tidak peduli seberapa jauh ia berlari, bayangan itu akan selalu ada di sana, mengikuti, menunggu saatnya untuk muncul lagi. Maya berdiri di tepi jalan, menatap ke dalam kegelapan malam. Ia tahu bahwa sosok itu tidak hanya ada di Bangsal 13. Sosok itu telah menyeberang dari dunia lain, masuk ke dalam kehidupannya, dan kini menghantuinya dimanapun ia berada. Maya tidak lagi tahu apa yang nyata dan apa yang hanyalah ilusi. Yang ia tahu hanyalah satu hal, ketakutan ini tidak akan pernah hilang. Setiap malam akan selalu membawa kembali bayangan itu, bisikan itu, dan napas berat yang terus memanggilnya. Teror ini bukan lagi sekadar mimpi buruk atau halusinasi. Ini adalah kenyataan baru yang harus ia hadapi sendirian. Dan meskipun dunia di sekitarnya mungkin tampak tenang di siang hari, kegelapan akan selalu menunggu di balik setiap sudut, siap untuk kembali menghantuinya. Maya menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Terjebak di antara dunia nyata dan bayangan, ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa lari dari sosok gelap itu. Bayangan itu telah mengambil tempat di dalam dirinya, dan tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini. Teror itu akan terus mengikuti selamanya. Dengan langkah lemah, Maya kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia menatap lurus ke depan, dan kali ini tidak ada lagi suara. Hanya ada keheningan yang mencekam. Namun, di tengah keheningan itu, Maya bisa merasakan bayangan itu, menunggu di suatu tempat, selalu mengintai, selalu hadir. Kegelapan telah menjadi bagian dari hidupnya. Dan meskipun Maya berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, ia tahu, di dalam lubuk hatinya, bahwa ia tidak akan pernah bisa benar-benar bebas dari bayangan yang terus menghantuinya. Sosok itu tidak akan pernah pergi, dan malam-malam panjang penuh ketakutan kini menjadi teman abadi yang tak terelakkan.